Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang sudah memberi nikmat berupa kesehatan hingga hari ini. Tidak lupa sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, dan kepada kita umatnya, mudah-mudahan selalu taat mengikuti sunnah-sunnahnya. Pahala puasa seseorang bisa berkurang, bahkan hilang ketika ia berdusta, menipu, dan sejenisnya. Kedustaan dan tipuan entah dengan lisan maupun dalam bentuk tindakan merupakan pembatal puasa. Demikian pula mengambil yang bukan haknya atau menzalimi sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Da'qolar suri wal amala biqolais illahi hajatu fi an ya'a ta'amahu wa ba'unal lam." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya, puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh kita patut bersyukur puasa Ramadan menjadi pengontrol tindakan manusia. Tak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menahan tangannya agar tidak menzalimi orang lain dan menahan kakinya agar tidak melangkah ke arah kemaksiatan. Mempuasakan organ tubuh oleh Imam Ghazali diistilahkan sebagai puasa khusus, di antaranya dengan mempuasakan tangan dari menzalimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan melakukan perbuatan yang dilarang syariat, serta mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Mempuasakan tangan dan kaki dari kemaksiatan dan dosa-dosa sebenarnya tak hanya berlaku saat Ramadan. Di bulan-bulan berikutnya, kebiasaan baik ini patut kita jaga, perlu kita istiqomahkan dalam kehidupan. Kelak tangan dan kaki yang berbicara. Kelak di yaumul hisab, tangan dan kaki kita yang akan bicara, menjadi saksi atas apa yang kita lakukan di dunia. Ya kazibunal yauma nahti 'alal afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran Surat Yasin ayat 65. Saat menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir dan Buya Hamka sama-sama mengetengahkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anas bin Malik dan sahabat yang lain berada di sisi Rasulullah SAW lalu tertawa. "Apa kalian tahu mengapa aku tertawa?" tanya Rasulullah. "Allah dan Rasulnya lebih tahu," jawab para sahabat. "Aku tertawa teringat seorang hamba akan menghadap Allah. Ia mengatakan, 'Ya Allah, bukankah engkau telah memastikan tidak akan berbuat aniaya kepadaku?' Allah menjawab, 'Benar.' Orang itu berkata lagi, 'Kalau begitu, aku tidak kesaksian tentang diriku kecuali diriku sendiri.' Allah berfirman, 'Cukuplah di hari ini hanya dirimu yang menjadi saksi, dan malaikat mencatat sebagai saksi luar.' Lalu Allah membuat mulut orang itu terkunci, maka yang berbicara adalah anggota tubuhnya, memberikan kesaksian atas apa yang ia amalkan. Setelah selesai, diberilah hamba itu kesempatan bicara, lalu ia berkata kepada anggota tubuhnya sendiri, 'Celakalah kalian, aku yang diam, kalian yang bicara. Padahal dulu kalian aku bela.' Maka perhatikanlah apa yang tangan kita berbuat saat ini, apa yang kita lakukan saat ini, sebab kelak mereka akan berbicara dan menjadi saksi, sedang mereka tak bisa berdusta." Puasa tangan dari kezaliman. Janganlah tangan kita puasakan dari kezaliman. Jangan sampai tangan kita menzalimi orang lain. Jangan pula menzalimi diri sendiri. Kezaliman kepada orang lain banyak sekali bentuknya. Bisa berupa menzalimi fisik seperti memukul, melukai, hingga membunuh. Semuanya harus kita jauhi sampai tangan kita melakukannya. Kezaliman kepada orang lain juga bisa berupa menzalimi hartanya seperti mencuri, merampas, merampok, dan sejenisnya. Seorang muslim sejati akan menjaga tangannya agar tidak menyakiti orang lain, menjaga tangannya agar tidak akan mencelakai sesama manusia, senantiasa menginginkan keselamatan bagi saudaranya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim sejati adalah orang yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apalagi terhadap orang-orang dekat seperti tetangga. Muslim yang sejati benar-benar menjaga tangannya agar tidak mengganggu mereka.
puasakan kaki dari langkah kemaksiatan. Jagalah kaki kita agar tidak melangkah menuju kemaksiatan. Jangan sampai kaki kita berjalan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasakan kaki dari langkah kemaksiatan. Jagalah kaki kita, puasakan agar tidak melangkah menuju kemaksiatan. Jangan sampai kaki kita berjalan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kaki kita bergerak mendekat neraka. Sebutlah nama Abdah bin Abdurrahman. Ia hidup sejaman dengan para tabi'in. Allah termasuk prajurit pilih tanding, mujahid pemberani yang selalu gagah di medan perang. Sudah begitu ia hafal Al-Quran. Apalagi yang kurang dari seorang mujahid terdepan hadis Al-Quran. Namun akhir hayatnya sungguh menyedihkan. Bermula dari pandangan mata, lalu ia melangkahkan kaki. Kisahnya saat sedang mengepung sebuah kota Romawi. Matanya terlihat seorang wanita cantik. Nian parasnya begitu mempesona. Ia pun berkirim surat pada wanita itu, menyatakan cintanya. Aku seorang Nasrani. Demikian surat balasan dari wanita Romawi itu. Kau baru bisa memiliki kalau seagama denganku. Syahwat kemudian menggerakkan kaki Abdah untuk menemui wanita pujaannya. Syahwat juga mengoyak keimanannya. Ia tinggalkan Islam murtad demi wanita. Berita pernikahan Abdah dengan wanita Romawi dalam benteng menguncang kaum muslimin. Bagaimana seorang mujahid yang hafal Al-Quran bisa murtad? Mereka tak habis pikir. Sebagian teman berupaya merangkulnya kembali, mendatangi Abdah agar beriman lagi. Namun niat baiknya itu ditolaknya. Apa engkau tidak malu dengan hafalan Quranmu? Temannya berusaha mengingatkannya. Aku telah lupa semua isi Al-Quran kecuali 2 ayat saja, jawab Abdah. 2 ayat itu yang masih ia hafal adalah surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. 2 ayat itu seakan menjadi hujah baginya. Betapa kesenangannya dengan kecantikan dan keindahan dunia akan berakhir dengan penderitaan yang abadi selamanya, sekaligus menjadi pengikat bagi kita. Jaga langkah kaki, jangan sampai kaki kita menghampiri sesuatu yang ujungnya adalah api neraka. Demikian untuk pendek yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.